Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, dan di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Indah Faisal Nurul Fitria dan juga teman saya yang sebelah kanan, Atina Salsabila, Rini, Eva Musdalifah, saya Imelda Gita Karolina, saya Serina Nurul Hidayah, saya Graciela Tuturov, Dan saya Aisyah Nurul Hasanah Purnama, dan kami akan mempresentasikan mengenai sistem integumentasi pada manusia. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya, dan merupakan sistem organ terbesar pada manusia, yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar, aksesoris. Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit tidak bisa berpisah dari kehidupan manusia yang merupakan organ esensial dan vital. Kulit memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi proteksi, fungsi absorpsi, fungsi ekskresi, fungsi perpepsi, pengaturan suhu tubuh, fungsi pembuatan pigmen, fungsi keratinisasi, fungsi pembuatan vitamin D. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan atau hipodermis. Baik, kemudian ini adalah struktur dari kulitnya sendiri, yang di bagian paling atas adalah epidermis, sedangkan yang bagian paling tebal adalah dermis, sedangkan yang bagian paling bawah itu yang kuning adalah hipodermis. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar, bagian terluar kulit, yaitu lapisan epidermis yang terdiri dari sekumpulan sel-sel khusus yang dikenal sebagai keratinosit. Kemudian merupakan jaringan squamosa berlapis. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa berlapis dan tersusun atas sel-sel keratinosit yang merupakan sel menghasilkan keratin atau serat protein yang kuat. Memiliki 5 lapisan dan 3 sel. Lapisan-lapisan tersebut yaitu stratum germitavium, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidium, dan stratum corneum. Berbagai jenis sel terdapat pada epidermis, yaitu sel melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Saya akan menjelaskan tentang dermis. Dermis merupakan lapisan tebal yang batasan dermisnya sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan hipodermis. Ketebalannya sekitar 0,5 sampai 3 mm, lebih tebal dari lapisan dermis yang dibentuk dari komponen jaringan ikat. Nah, dermis mengandung serat kolagen dan serat elastin sehingga bersifat ulet dan elastik, penuh dengan kapiler dan pembuluh darah, serat saraf, sehingga dapat merasakan sensi seperti suhu, tekanan, dan nyeri. Terdapat juga folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat yang tertanam dalam dermis. Dermis memiliki 2 lapisan, di mana dermis tersusun atas jaringan ikat areolar yang disebut dengan papila dermal. Dalam dermis terdapat 2 lapisan, yakni lapisan papila dan lapisan retikular. Lapisan subkutan merupakan lapisan terdalam. Lapisan kulit ini merupakan lapisan yang paling dalam dan mengandung pembuluh darah dan limfia, serta saraf berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak. Selanjutnya yaitu unsur-unsur hipodermis. Lapisan atau jaringan lemak sebagai lapisan lemak. Jaringan ikat sebagai jaringan ikat bawah kulit atau fibroblast. Hipodermis juga menjadi rumah bagi fibroblast, pembuluh darah, dan limfia. Selanjutnya itu memiliki fungsi. Lapisan hipodermis ini memiliki fungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur aksesoris kulit yang terdiri atas 2 kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Yang pertama, kelenjar keringat. Bentuk kelenjar keringat ini tubulur simplex.
Kelenjar keringat terdiri atas kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin atau merokrin, ada 3-4 juta kelenjar merokrin pada orang dewasa. Kelenjar ekrin terdapat di seluruh tubuh dan berhubungan langsung dengan kulit. Memiliki fungsi untuk mengeluarkan keringat dan mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, kelenjar apokrin. Apokrin pada manusia ditemukan di daerah axilla dan genitalia dan di sekitar anus. Kelenjar apokrin menjadi aktif saat pubertas yang dipengaruhi hormon seksual. Selanjutnya yang kedua, kelenjar minyak. Terletak dalam dermis, umumnya beberapa kelenjar bermuara pada folikel rambut. Jika tidak, maka saluran keluarnya bermuara langsung ke permukaan kulit, seperti yang terdapat pada glans penis, labium minus, dan kelenjar tersalis meubum pada kelopak mata. Kelenjar sebasea tidak terdapat pada kulit telapak kaki dan tangan. Tiap kelenjar sebasea berkapsul jaringan ikat tipis. Mereka berupa kelenjar alveolar atau sakular yang membuat lipid. Pada kebanyakan kelenjar, beberapa alveolus bermuara ke sebuah saluran keluar pendek lebar yang selanjutnya tercurah ke leher folikel rambut. Fungsinya sebagai memberi lapisan lemak dan menahan evaporasi. Baik, saya Graciela Tuturop. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kuku. Bagian-bagian kuku itu, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kuku. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi kuku, dan yang ketiga yaitu struktur kuku. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kuku. Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip celembut yang mati mengeras dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Oke, sekarang yang kedua yaitu fungsi kuku. Fungsi kuku paling utama adalah melindungi ujung jari. Dengan adanya kuku, jari manusia akan terlindungi dari virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian saya akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu struktur kuku. Struktur kuku itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu batang kuku, yang kedua lunula, yang ketiga akar kuku, yang keempat sinus, yang kelima matriks, yang keenam bantalan kuku, dan yang ketujuh hiponisium, dan yang kedelapan yaitu bagian bebas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang batang kuku atau nail plate. Batang kuku merupakan bagian yang paling mudah untuk dikenali karena dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Batang kuku tersusun dari protein keratin. Yang kedua yaitu lunula. Lunula merupakan bagian berwarna putih berbentuk bulan sabit yang berada pada kuku lunula, lebih sering ditemukan pada ibu jari yang berfungsi memproduksi sel kuku. Yang ketiga yaitu akar kuku atau nail root. Akar kuku merupakan bagian proksimat kuku yang berfungsi menahan kuku tetap pada tempatnya dan menempel kuat di sana. Yang keempat yaitu sinus. Sinus merupakan pangkal dari kuku yang terdapat pada akar kuku yang ada pada bagian bawah kulit. Yang kelima. Yang kelima yaitu matriks. Matriks merupakan bagian terpenting pada kuku yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan kuku. Baik, sekarang saya akan lanjut ke yang bagian keenam. Oke, baik. Yang bagian keenam yaitu bantalan kuku. Bantalan kuku merupakan kulit di bawah lempeng kuku berisikan sel yang berfungsi untuk membentuk lempeng kuku. Yang ketujuh yaitu hiponisium. Hiponisium merupakan batasan antara kuku dan bantalan kuku yang membentuk lapisan pelindung seperti lem. Yang kedelapan yaitu bagian bebas atau free margin. Bagian bebas kuku merupakan bagian luar dan terdepan kuku yang sering sekali dipotong ketika kita sudah merasa tidak nyaman dengan ukurannya.
Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang kuku yang terbagi menjadi 3, yang itu pengertian kuku, fungsi kuku, dan juga struktur kuku. Selanjutnya saya akan menyerahkan materi selanjutnya diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini. Saya akan membawakan materi tentang fungsi rambut. Fungsi rambut terbagi menjadi 5. Yang pertama, isolasi. Untuk melindungi tubuh manusia, rambut melakukan hal ini dalam 2 cara. Yang pertama, dia berfungsi sebagai penghalang friksi antara udara dingin, eksternal, dan kulit. Dan juga yang kedua, sebagai perangkap udara hangat di antara kulit dan rambut menjadi tumbuh lebih hangat. Kita lanjut nomor kedua, yaitu fungsi perlindungan dari faktor eksternal. Rambut melindungi kulit dari faktor eksternal, seperti kerusakan rambut akibat sinar matahari dan kulit pecah-pecah. Dari kerusakan angin, hal ini juga menghalangi debu dengan kotoran dari menetap pada kulit. Ketiga, penyangan gesekan. Rambut berfungsi sebagai penyangan terhadap gesekan. Ini adalah salah satu alasan bahwa rambut hadir pada kaki, alat kelamin, dan ketiak. Hal ini juga menyerapkan keringat untuk penguatan lebih mudah. Yang keempat, itu diferensiasi dan keindahan. Rambut secara luas digunakan dalam semua mamalia untuk kecantikan. Contoh, misal singa jantan memiliki surai, rusa memiliki bintik, dekoratif, dan banyak burung telah memiliki fungsi warna untuk membedakan jantan dari betina. Manusia memiliki rambut untuk tujuan yang sama, yaitu mengapa laki-laki tumbuh rambut wajah dan wanita tidak. Rambut juga dianggap rambut menambahkan keindahan. Yang kelima, itu pengalian keringat dan air. Rambut juga menyerap keringat dari kulit sehingga tidak akan menyebabkan iritasi akibat gesekan, dan juga pengalian keringat sehingga bagian-bagian tertentu dari tubuh dapat lebih cepat kering dan tetap dilindungi. Sekian dari materi yang saya bawa. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kami, itulah hasil diskusi kami mengenai sistem integrasi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Jangan bilang. Oke, assalamualaikumnya. Lagi. Baik, itulah presentasi dari kami tentang sistem integrasi manusia. Mohon Lagi. benar. Bisik. Udah cepat-cepat gini, Wawin. Oh ya Allah, matiin aja, matiin. Nomor baru, Kak. Matiin aja. Ih, jahatnya. Ih. Ya.
sistem integrasi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum